Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menjelaskan bahwa dalam beribadah kepada Allah ada 3 unsur perasaan yang perlu untuk kita hadirkan. Dengan itu kita berharap pahala kita atau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 unsur itu mereka katakan, pertama adalah al-mahabbah, yang kedua ar-raja, yang ketiga al-khauf, rasa cinta, harapan mendapatkan balasan baik, dan takut dari ancaman hukuman. Rasa cinta kepada Allah, harapan untuk mendapatkan balasan surga dari Allah, dan takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. 3 unsur ini harus ada dalam kegiatan ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin. Digambarkan oleh sebagian ulama ibarat seekor burung. Burung itu bisa terbang karena dia punya 2 sayap. Lalu kemana burung itu terbang? Ke arah depan. Siapa yang mengarahkan kepalanya? Para ulama mengatakan mahabbah itulah kepala burung. Sehingga dia yang mengarahkan kepada siapa saya harus beribadah. Karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu diberikan kepada Allah. Sedangkan al-khauf war raja, rasa takut dan rasa harap, takut terhadap ancaman dan harapan untuk bisa mendapatkan balasan baik, untuk bisa mendapatkan pahala, ibarat 2 sayap di kanan dan kirinya. Kita bisa perhatikan kalau salah satu sayap patah, bahkan hilang, bisa nggak itu burung terbang? Nggak bisa. Dia hanya bisa terbang, naik ke atas ketika 2 sayapnya ada dan kepalanya ada. Makanya semakin sempurna 3 hal ini ketika orang sedang beribadah kepada Allah Ta'ala, semakin sempurna nilai pahala yang akan dia dapatkan. Karena sekali lagi, kita tidak hanya dihisab oleh Allah Ta'ala dengan amal zahir yang kita lakukan, tapi kita juga dihisab dengan amal batin. Manusia dihisab oleh Allah lahir batin. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim yang kemarin kita sampaikan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah enggak ngelihat wajahmu, Allah enggak ngelihat hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah lihat, Allah kasih penilaian bagaimana hatimu dan amal perbuatanmu. Sehingga Allah menghisab kita lahir batin. Maka ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita kerjakan tidak hanya sebatas gerakan dan bacaan yang itu bagian dari lahir, tapi juga posisi hati. Sehingga ketika hatinya kosong dari bentuk penghambaan kepada Allah yang maksimal, maka nilai ibadah itu menjadi lebih kecil nilainya. Tayyib. Karena itulah para ulama mengatakan agar ibadah itu maksimal maka harus menghadirkan 3 hal ini. Yang pertama adalah mahabbah. Dia didorong oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadahnya ditujukan kepada siapa, itu pengaruhnya adalah mahabbah. Yang kedua, al-khauf, rasa takut. Sehingga dia khawatir jangan-jangan ibadahnya ini tidak diterima oleh Allah, jangan-jangan ibadahnya ditolak oleh Allah. Maka dia hati-hati, jangan sampai melakukan pembatal, jangan sampai tidak khusyuk, jangan sampai tidak tumaknina, jangan sampai tidak fokus, karena dia takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dan disertai dengan keinginan untuk mendapatkan balasan. Sehingga ketika beribadah dia maksimalkan. Kamu kalau semakin maksimal, pahala yang diberikan kepada kamu akan semakin banyak. Ya. Maka dia akan maksimalkan ketika beribadah. Ibarat seorang karyawan yang dia dikasih gaji tapi bertingkat. Kamu kalau bisa mengerjakan seperti ini, gajimu 1 juta. Tapi kalau plus ini, nanti gajimu jadi 2 juta. Tambah plus ini lagi, gajimu jadi 3 juta. Di plus ini lagi nanti jadi sekian juta.
maka karyawan itu akan semangat gimana caranya biar dia bisa mendapatkan bonus-bonus itu. Ini sebatas ilustrasi yang sederhana hubungan antara manusia dengan manusia. Anda bisa perhatikan, karyawan kalau dikasih bonus, dia akan berusaha ngejar bonus. Kita sebagai hamba Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita pahala ketika kita beramal. Tapi pahala itu bertingkat. Semakin sempurna pahala semakin besar. Nah, ketika seorang hamba menyadari dengan kesempurnaan amal pahala itu akan semakin besar, maka motivasi itu akan membuat dia semakin serius dalam beramal. Itulah yang menyebabkan kenapa adanya al-mahabbah, khauf dan raja, menyebabkan ibadah seseorang itu semakin maksimal. Lain halnya ketika orang beribadah namun sifatnya hanya yang penting menggugurkan kewajiban. Yang penting wis sholat. Yang penting sudah selesai kerjakan sholat. Yang penting saya Jumatan. Dia datang ke masjid, duduk, dengkur, sudah tidur. Bangun-bangun, sudah komat. Wah, ini masjid apa Pak alirannya? Kok nggak ada khutbahnya? Sampean turu. Sehingga prinsip seperti ini menyebabkan ibadah kita jadi tidak berkualitas. Yang penting pokoknya ngerjakan selesai. Maka ibadahnya tidak menjadi berkualitas. Kenapa? Tidak ada motivasi yang besar dan tidak ada rasa takut ibadahnya tidak diterima. Karena itulah keseimbangan ini harus ada.